Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ariska. Saya mahasiswi Akbid Graha Husada Sampang dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang panca indera beserta dengan fungsinya untuk memenuhi tugas mata kuliah anatomi fisiologi yang dibina oleh Ibu Maikita Nabila Kurniadi STRK. Panca indera adalah alat lengkap yang dianugerahi oleh Tuhan untuk manusia. Ada 5 indera yang dimiliki oleh manusia yang kita sebut sebagai panca indera. Indera pertama yaitu adalah mata. Mata merupakan indera penglihatan yang mana mata manusia berbentuk bulat sehingga disebut dengan bola mata. Kita akan melihat beberapa susunan yang terdapat pada mata. Yang pertama yaitu bagian putih yang disebut dengan sklera. Sklera merupakan jaringan ikat yang kuat namun elastis. Sklera juga berfungsi untuk melindungi bola mata, sedangkan bagian mata yang berwarna disebut dengan iris. Orang Indonesia umumnya memiliki iris yang berwarna kecoklatan. Di bagian tengah terdapat bulatan berwarna hitam yang dinamakan dengan pupil. Pupil juga merupakan pintu masuk cahaya. Pupil juga akan mengecil jika berada di tempat terang dan membesar jika berada di tempat yang gelap. Pada bagian depan iris dan pupil terdapat kornea. Kornea di sini merupakan bagian yang bening dan transparan. Kornea juga berfungsi untuk memfokuskan dan mengatur cahaya yang masuk. Sebenarnya masih ada bagian lainnya dari mata. Akan tetapi, kita tidak dapat melihat dari luar. Bagian-bagian tersebut terdiri dari lensa mata, retina, saraf mata, dan otot mata. Lensa mata di sini berfungsi untuk membentuk bayangan benda yang kita lihat. Selanjutnya yaitu adalah retina. Retina di sini mempunyai fungsi tersendiri yaitu layar penangkap bayangan benda yang kita lihat. Berikutnya yaitu adalah saraf mata yang mempunyai fungsi untuk meneruskan rangsangan ke dalam otak. Dan yang terakhir di sini adalah otot mata. Otot mata juga mempunyai fungsi tersendiri yaitu untuk menggerakkan bola mata. Yang kedua adalah telinga. Telinga merupakan indera pendengar yang menerima rangsangan berupa suara atau fonoreseptor. Fungsi lain dari telinga yaitu berfungsi sebagai alat keseimbangan. Bagian-bagian telinga dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah bagian luar yang terdiri atas daun telinga dan lubang telinga. Daun telinga di sini berfungsi untuk membantu memusatkan rangsangan suara yang masuk ke lubang telinga, dan lubang telinga menyalurkan suara ke selaput gendang telinga. Dan yang kedua adalah bagian tengah yang terdiri atas selaput gendang telinga dan tulang-tulang pendengar. Selaput gendang di sini berfungsi untuk menangkap suara dari lubang telinga, sedangkan tulang-tulang pendengar berfungsi untuk meneruskan getaran suara. Getaran suara tersebut berasal dari selaput gendang menuju telinga bagian dalam. Selain itu, pada telinga bagian tengah terdapat saluran yang menghubungkan telinga dengan pangkal tenggorokan. Saluran ini dinamakan saluran eustasius. Saluran ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara di dalam dan di luar telinga untuk tetap seimbang. Kemudian yang terakhir, telinga bagian dalam. Di sini telinga bagian dalam terdiri atas rumah siput dan alat keseimbangan. Rumah siput di sini memiliki sel saraf. Rumah siput berfungsi sebagai penerima getaran suara dari tulang pendengaran. Lalu, getaran suara yang diterima dikirimkan oleh sel-sel saraf menuju otak. Yang ketiga yaitu adalah lidah atau indera pengecap. Lidah yaitu salah satu indera yang berfungsi merasakan rangsangan rasa yang masuk ke dalam mulut kita. Lidah juga bisa berfungsi untuk merespon jenis rasa seperti asam, asin, manis, pahit, dan juga pedas. Bagian lidah yang berbintik-bintik di sini disebut dengan papila atau ujung saraf pengecap. Setiap bintik-bintik saraf pengecap di sini memiliki kepekaan rasa tertentu berdasarkan letaknya pada lidah. Pada pangkal lidah mengecap rasa pahit, pada tepi lidah mengecap rasa asin dan asam, serta ujung lidah mengecap rasa manis.
Kemudian, rangsangan rasa menuju ke papila lidah, lalu ke saraf gustatori, lalu menuju ke medula oblongata, lalu menuju ke talamus, terakhir menuju ke otak. Kemudian yang keempat yaitu adalah hidung. Hidung merupakan indera pencium yang digunakan untuk mencium bau atau aroma yang dihasilkan dari serabut-serabut pada saraf penciuman. Saraf penciuman terdapat pada bagian atas laput lendir hidung. Serabut-serabut olfaktori ini berfungsi mendeteksi rangsangan zat kimia dalam bentuk gas udara atau mekanoreseptor. Rangsangan atau bau menuju ke lubang hidung dan menuju ke epitelium olfaktori, lalu menuju ke mukosa olfaktori, kemudian menuju ke saraf olfaktori untuk menuju ke talamus dan menuju ke hipotalamus, dan terakhir menuju ke otak. Dan yang terakhir yaitu adalah kulit atau indera peraba, berfungsi menerima rangsangan temperatur tubuh, sentuhan rasa sakit, tekanan tekstur, dan lain sebagainya. Pada kulit terdapat juga reseptor yang peka akan rangsangan fisik atau mekanoreseptor. Sel-sel reseptor, khususnya dalam lapisan-lapisan kulit, mendeteksi sensasi tekstil, lalu mengirimkan sinyal melalui saraf tepi ke otak. Kehadiran dan lokasi dari berbagai macam reseptor membuat bagian tubuh tertentu jadi lebih sensitif. Contohnya, reseptor Kolpusker Pacinian yang mencatat tekanan serta getaran dan ujung saraf, khususnya bebas yang terasa sakit, gatal, dan menggelitik. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.